Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga seperti biasanya ya, tetap semangat belajarnya. Apalagi kita selalu masa daring ini kita belajar secara online. Dan Bapak harap anak sekalian menyimak video pembelajaran kita dengan baik dari awal sampai akhir video, dan tugas di dalam video dikerjakan. Baiklah, kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pada hari ini kami mau memulai pembelajaran agama Katolik. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Guru kepada kami. Banyak segala aktivitas yang kami laksanakan pada hari ini Tuhan, seluruhnya kami serahkan kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak sekalian, simaklah video ini dengan baik. Pada pertemuan ini kita masuk dalam judul harapan. Tujuannya adalah kita mampu menjelaskan makna harapan itu menurut ajaran iman Katolik. Lalu, mampu menceritakan dan mengambil makna dari kisah Santa Monica yang akan kita dengarkan pada minggu depan. Lalu mampu meneladani sikap Santa Monica di dalam berdoa. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Dengan harapan itu, banyak usaha yang dilakukan. Harapan menurut iman Kristiani adalah harapan yang berdasar pada iman akan cinta kasih Allah. Pada poin ini menjelaskan kepada kita bahwa harapan yang kita capai itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Contohnya, kita berharap bahwa dengan belajar saya dapat menambah ilmu pengetahuan saya dan saya dapat memakainya di tengah kehidupan saya demi masa depan saya. Nah, supaya saya pintar, itulah harapan saya. Lalu, dengan harapan kalian harus banyak usaha yang dilakukan. Supaya saya pintar, saya harus sungguh-sungguh belajar. Salah ulangi. Begitulah. Dengan belajar, harapan yang akan saya capai pasti terkabulkan. Itulah kaitannya bahwa harapan itu harus penuh dengan perjuangan. Dan di dalam ajaran iman, harapan itu berdasar pada iman. Kita kan berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan ada yang kita harapkan kepada Tuhan, yaitu supaya Tuhan mengabulkan segala doa permohonan kita selama ini. Lalu, dari harapan-harapan kita di dalam doa, apakah kita juga melakukan apa yang kita harapkan gitu? Contohnya, kita memohon kepada Tuhan supaya
saya bisa mendapatkan sepatu baru. Apa yang kalian lakukan rupanya supaya dapat sepatu baru? Contohnya, kalian membantu orang tua kalian, menolong orang tua kalian. Dan dengan usaha kalian untuk membantu dan menolong orang tua, tidak hanya sekali, tetapi bagaimanalah kita dapat mengambil hati orang tua kita dan kita meminta kepada orang tua kita, dan sepatu yang kita harapkan pun diberikan. Itu salah satu contohnya. Berarti sudah kita ketahui bahwa harapan iman yang pada diri kita kepada Allah pasti akan terkabulkan, akan tercapai jika kita juga menyertainya dengan usaha. Nah, supaya mendalami tentang harapan ini, kita saksikan dalam video tentang kisah gadis kecil penjual korek api. Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Pakaiannya pun tipis dan sobek, dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya, terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya. Hei nak, berjalanlah di pinggir, kau akan tertabrak. Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya. Sandalku! Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat. Berhenti! Dengan terpaksa, gadis itu berjalan tanpa alas kaki, mencari tempat berteduh di samping sebuah tembok. Dia membuka kotak yang dipegangnya lalu menaruhnya di tanah. Gadis itu melihat ke dalam kotak yang penuh berisi korek api dengan matanya yang basah karena dingin. Ini adalah gadis kecil penjual korek api, tapi dia belum menjual satu korek api pun hari itu. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan dapat uang, dia bisa pulang dan makan semangkuk sup hangat bersama ibunya. Jadi dia mulai berteriak dengan suara kecilnya yang bergetar karena dingin dan sedih. Korek api! Korek api! Ada yang mau beli? Korek api! Tak seorang pun yang memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Jari-jarinya mulai sakit karena dingin. Dia tak tahan lagi akan rasa sakitnya. Dia harus berupaya untuk menghangatkan diri. Gadis kecil itu membuka kotak dan mengeluarkan korek api. Jari-jarinya kaku dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Tangannya kini tidak dingin lagi. Dia mendapati dirinya ada di hadapan sebuah tungku yang menyala. Dia menatap api tungku dan mulai bermimpi. Dia sedang duduk di depan sebuah tungku besar di dalam ruangan yang indah. Dia mengenakan sweater wool, kakinya mengenakan sepatu boot berbulu, dan topi menutupi kepalanya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Tapi tiba-tiba batang korek apinya habis terbakar.
Dengan padamnya korek api itu, mimpi indah itu pun hilang. Jari kecilnya mulai membeku dan terasa sakit lagi. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Gadis kecil itu menghadap ke tembok agar korek apinya tidak padam, dan dia menutupi api dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat api itu, tembok di depannya tiba-tiba menghilang dan terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Di sana ada berbagai macam makanan di atas meja bertaplak putih, dan tempat lilin perak di atas meja itu menyinari seluruh ruangan seperti siang hari. Dia menatap meja dan melihat bahwa di tengahnya ada sepotong besar daging panggang yang terlihat lezat. Gadis kecil itu segera mengambil sepotong daging dan memakannya. Tiba-tiba dia tidak lapar lagi. Gadis kecil penjual korek api ini ingin mengambil sepotong daging lagi. Dia menjulurkan tangannya, tapi batang korek api di tangannya habis dengan begitu cepat. Tangan gadis malang itu terbakar dan dia melemparkan korek api itu. Au! Au! Setelah dia melempar korek api di tangannya, makanan di atas meja dan ruangan itu pun menghilang dan digantikan dengan tembok. Gadis kecil penjual korek api itu menyalakan korek api lainnya. Sekarang dia masuk ke mimpi yang lebih hebat lagi. Dia sedang duduk di bawah pohon di suatu malam musim panas, memandangi langit. Udara masih terasa hangat meskipun malam hari. Gadis kecil itu tak bisa berhenti memandangi bintang-bintang. Dia tak pernah melihat langit dan bintang begitu cerah dan bersinar seperti ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh. Pikirnya, itu ada satu orang lagi yang terbang menuju keabadian. Ini sebenarnya kata-kata neneknya. Kemudian, dia melihat neneknya muncul. Setiap ada bintang jatuh, seseorang akan mengambil tempat bintang itu di langit, sayang. Neneknya hanya terlihat sebentar. Lalu ketika nenek menghilang, gadis kecil itu memanggil-manggil neneknya. Nenek, berhenti, jangan pergi. Tolong jangan pergi, aku sangat merindukan nenek. Untuk melihat neneknya sekali lagi, gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Dia lupa bahwa tubuhnya membeku karena dinginnya udara di tengah jalan itu dan mulai bermimpi lagi. Setiap kali menyalakan korek api, dia merasa seperti melihat dan mendengar neneknya. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Sekelilingnya terlihat terang seperti siang hari. Dia tak pernah melihat neneknya secantik ini sebelumnya. Wajah nenek yang penuh kasih membuatnya lupa akan hari-hari dingin dan pahit yang telah dia lalui. Gadis kecil itu tak ingin momen ini berakhir, jadi dia buru-buru menyalakan korek api terakhir. Neneknya muncul lagi di hadapannya. Nenek mengulurkan tangannya untuk memegang tangan gadis kecil penjual korek api itu. Mereka mulai terbang ke langit bersama-sama. Gadis kecil itu merasakan kelegaan. Tidak ada dingin atau rasa lapar lagi. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Keesokan paginya, orang-orang yang melintas di jalan itu melihat seorang gadis kecil penjual korek api terbaring di sisi tembok. Matanya tertutup tapi mulutnya tersenyum. Di sekelilingnya ada sisa korek api yang terbakar. Yang nyalanya telah mewujudkan mimpi gadis itu. Mimpi yang tak pernah diimpikan siapapun. Itulah kisah tentang kisah gadis kecil penjual korek api. Sangat sedih filmnya ya. Dan dari situ kita akan mengambil makna dari tugas, yaitu mengapa gadis penjual korek api itu kedinginan dan lapar. Lalu
Apa yang dilakukannya untuk menghangatkan tubuhnya? Dan apa harapan dari gadis penjual korek api tadi sebelum dia bermimpi-mimpi? Tugas dikirim dalam bentuk foto melalui nomor WhatsApp Bapak. Dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.